Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Dynamic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan pertama bulan November 2022. Berita pertama adalah berita tentang korban perayaan Halloween yang tewas di Itaewon. Teman-teman, jumlah korban tewas dalam tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan bertambah menjadi 153 orang dari sebelumnya 151 orang. Sebanyak 22 di antaranya adalah warga negara asing yang berasal dari Rusia, China, Iran, Norwegia, dan Uzbekistan. Selain korban tewas, ribuan orang lainnya masih belum dapat ditemukan. Tidak ada jumlah pasti berapa korban yang belum ditemukan. Petugas yang menangani akta kelahiran atau pendaftaran tempat tinggal juga turut membantu ratusan orang yang kebingungan mencari informasi tentang kerabat mereka. Atas tragedi Halloween di Taiwan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan masa berkabung nasional pada Minggu 30 Oktober 2022. Ia juga memerintahkan dilakukannya penyelidikan atas penyebab bencana. Berita kedua adalah berita tentang Eropa yang meminta Rusia cabut larangan ekspor biji-bijian dari Laut Hitam. Teman-teman, ini Eropa meminta Rusia membatalkan keputusannya menarik diri dari kesepakatan biji-bijian yang ditengahi oleh PBB. Keputusan Rusia menangguhkan kesepakatan ekspor biji-bijian ini disebutkan sebagai sebuah langkah merusak upaya untuk meredakan krisis pangan global. Ukraina menuding Moskow sengaja membuat dunia kelaparan sebagai senjata mereka. Adapun alasan Rusia menyetop pengiriman dari Ukraina yang merupakan salah satu pengekspor biji-bijian utama dunia karena terjadi serangan pesawat tak berawak Ukraina pada Jumat terhadap armada Rusia yang berada di dekat pelabuhan Sevastopol di Crimea yang kini dikuasai Rusia. Namun, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Rusia sengaja menyerang fasilitasnya sendiri. Berita ketiga adalah berita tentang latihan perang gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan. Teman-teman, Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan udara militer gabungan terbesar mereka mulai Senin 31 Oktober 2022. Ratusan pesawat tempur dari kedua belah pihak melakukan serangan tiruan 24 jam sehari selama latihan. Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan bahwa latihan Vigilant Storm berlangsung hingga Jumat dan akan menampilkan sekitar 240 pesawat tempur yang melakukan 1.600 serangan mendadak. Jumlah misi itu adalah yang tertinggi untuk acara tahunan ini. Amerika Serikat mengatakan pelatihan semacam itu diperlukan untuk melawan potensi ancaman dari Korea Utara yang telah melakukan sejumlah peluncuran rudal tahun ini dan membuat persiapan untuk melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Berita keempat adalah berita tentang korban ambruknya jembatan di India. Teman-teman, India bergerak cepat menangani insiden jembatan ambruk di negara bagian Gujarat pada Minggu 30 Oktober 2022. Jembatan itu dipenuhi oleh wisatawan. Hingga Senin pagi waktu setempat 31 Oktober 2022, korban tewas dilaporkan sedikitnya mencapai 132 orang. Perdana Menteri Narendra Modi yang berada di negara bagian Gujarat untuk kunjungan kerja mengatakan dia telah mengarahkan kepala menteri negara bagian untuk segera memobilisasi tim operasi penyelamatan. Jembatan itu dibangun pada masa pemerintahan kolonial Inggris pada abad ke-19. Jembatan dengan panjang 230 meter tersebut telah ditutup untuk renovasi selama 6 bulan dan dibuka kembali untuk umum pekan lalu. Jembatan itu juga telah menarik banyak wisatawan yang merayakan Diwali atau Festival Cahaya dan liburan Chhat Puja.
Dugaan sementara jembatan tersebut runtuh karena kelebihan beban. Berita terakhir adalah berita tentang Uni Eropa yang pelajari Garda Revolusi Iran atau IGRC. Teman-teman, Jerman dan Uni Eropa sedang mempelajari kemungkinan untuk mengklasifikasikan Korps Garda Revolusi Iran atau IGRC sebagai organisasi teroris. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada Minggu 30 Oktober 2022. Komentar Baerbock itu muncul setelah Kepala Garda Revolusi Iran memperingatkan para pengunjuk rasa bahwa Sabtu 29 Oktober 2022 merupakan hari terakhir mereka turun di jalan. Peringatan itu sebagai tanda bahwa pasukan keamanan dapat mengintensifkan tindakan keras terhadap kerusuhan yang meluas di negara tersebut. Aksi unjuk rasa yang meluas tersebut dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral dan merupakan salah satu protes terbesar bagi kepemimpinan ulama sejak Revolusi Iran 1979. Kelompok hak asasi manusia menyebutkan setidaknya 250 pengunjuk rasa telah tewas dan ribuan ditangkap di seluruh Iran. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on, pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip-Tip TV. Sampai jumpa lagi.